Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebuah berita yang sangat viral saat ini mengenai Lina Mukerze. Lina Mukerze seorang muslim sahabat, seorang tiktoker dan seorang youtuber ya. Tetapi dia membuat konten memakan babi. Konten tersebut begitu viral, bahkan dikecam oleh saudara seimannya. Bahkan saya melihat di beberapa konten para saudara-saudara seimannya, banyak ulama-ulama yang mengecam perbuatan dia, bahkan sampai masuk ke media-media sahabat. Cukup luar biasa sekali ya bagaimana seorang Lina Mukerze membuat konten makan babi. Yang mereka kecam adalah perkataan Lina Mukerze ketika memakan babi, dia berkata bismillah. Bingung kita sahabat. Tetapi mereka menggeruduk gereja, membubarkan orang ibadah pakai Allahu Akbar. Tetapi tanggapan saya sahabat yang terkasih ya, saya menyelidiki siapa ini Lina Mukerze. Ternyata dia seorang traveling sahabat, seorang yang suka berkeliling-keliling, bahkan ada di pinggir-pinggir pantai, konten-kontennya ada yang di pinggir-pinggir hutan gitu ya. Kalau menurut agama dia sih babi itu tidak selalu haram, itu menurut penjelasan beberapa ulama. Babi bisa menjadi halal ketika dimakan di hutan. Nah, seorang traveling, apalagi orang berkeliling dunia, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi sahabat yang terkasih ya. Mungkin saja dia lagi berada di hutan atau mungkin di daerah yang tidak ada makanan selain babi. Ya menurut Ustadz, seperti di media ini kita baca ya. Di sini dikatakan di suara.com sahabat ya, Muslim boleh makan daging babi tapi ada syarat dan ketentuannya. Suara.com, makan daging babi merupakan tindakan haram alias perbuatan berdosa jika dilakukan oleh umat muslim. Namun pada kondisi tertentu makan daging babi diperbolehkan. Apa saja syarat dan kondisinya? Babi itu haram, tapi makan babi tidak selamanya haram, ujar Ustadz Abdul Somad saat menghadiri diskusi virtual bersama IDI beberapa waktu lalu. Daging babi menurut penceramah yang akrab disapa UAS ini halal dimakan jika dalam kondisi darurat, misalnya ketika tersesat di dalam hutan dan tidak bisa menemukan sumber makanan lain. Jadi ketika masuk di dalam hutan dan di dalam hutan itu tidak ada makanan, tidak ada pisang, tidak ada umbi-umbian, sementara saat itu pilihannya hanya babi atau mati terangnya. Penting dipahami bahwa kondisi darurat ini berlaku mutlak. Dengan kata lain, jika masih ada sumber bahan makanan lain yang halal, maka makan daging babi tetap haram. Ketika kelaparan mengancam nyawa tanpa ada sumber makanan lain, barulah daging babi halal dimakan. Maka saat itu tidak boleh umat Islam pilih mati. Tidak boleh sahabat ya. Maka saat itu tidak boleh umat Islam pilih mati. Jadi boleh makan babi karena situasinya darurat, kata UAS. Sementara itu di pasaran ada pula daging babi yang dijual bebas. Mengingat risiko ini, penting bagi masyarakat mengetahui perbedaan antara daging babi dan daging sapi. Ya sahabat, apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad Batubara itu sesuai dengan kepercayaan dan apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Sebenarnya mereka ini kan mengetahui ya, mereka ini ada memiliki hukum-hukum yang saya katakan tadi, sesuatu yang diharamkan tetapi bisa menjadi halal begitu ya. Samalah seperti hukum membunuh. Nah, mereka tidak boleh membunuh kecuali di medan perang. Nah, itu. Jadi ada hukum yang ini ya, yang boleh dua-duanya gitu. Lihat situasi dan kondisi. Nah, begitu hukum-hukum mereka sahabat, termasuk makan babi ini juga gitu ya. Bukan selalu haram terus-menerus, tetapi ada juga kadang-kadang boleh dimakan begitu. Menurut saya ya seharusnya sebelum mengecam, sebelum mau memenjarakan dia, ya kasihan juga ya kan. Dia mau dipenjarakan, katanya mau dilaporkan karena dianggap penistaan gitu ya. Bahkan dikecam ya, apa yang dilakukan tanpa menyelidiki siapa ini Lina Mukerze. Kalau saya melihat seorang traveling ya, apalagi orang suka ke hutan-hutan, ke pantai-pantai atau keliling-keliling dunia. Nah, bisa saja hukum mereka ini bisa dipakai kan. Kan tidak semua harus ada makanan agama Islam gitu yo. Kalau memang harus ada makanan Islam terus ya travelingnya ya harus ke Arab lah sahabat. Ke Arab begitu ya, ke daerah-daerah Aceh sana, ke Sumatera Barat gitu ya. Nggak usah ke Eropa, nggak usah ke daerah-daerah Cina, Hong Kong, Korea begitu ya. Ke Arab sana, ke Afghanistan, ke Palestina,
ke Pakistan. Nah, ke situlah travelingnya kalau mau makanan-makanan Islam gitu ya. Kalau traveling ke negara-negara Kristen ya sudah pastilah di sana kebanyakan babi dan sangat susah mencari makanan Islam, sahabat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Saya lucu juga, ada juga yang komen, repot kali masalah babi tapi kencing unta dimakan. Enggak, urusan mereka lah itu, sahabat ya. Oke sahabat, itu yang bisa saya tanggapi. Tuhan Yesus memberkati.